Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Visipol UMY dan kali ini kita ada di acara Visipol Update. Atau lebih tepatnya ini tuh bentuknya podcast gitu ya, podcast Visipol Update dan kali ini dia ada satu narasumber yang pada saat itu sangat dirindukan kehadirannya. Kebetulan pada saat itu angkatan saya itu sangat merindukan sosok dosen ini gitu ya, dan beliau merupakan salah satu dosen favorit saya juga. Please welcome Mbak Firly. Hai Mbak. Halo Dea, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Firly look so pretty in pink. Cewek kue kan? Oke, cewek kue. Anyways, Mbak, pada saat kita take ini kita bertepatan dengan Hari Ibu. So happy Mother's Day. Iya. Selamat Hari Ibu Iya. untuk Mbak Firly dan juga untuk semua perempuan di Indonesia yang sudah menjadi ibu maupun calon ibu ya Mbak ya. Iya, iya. Hari perempuan ya. Ya betul. Oke, ngomong-ngomong nih Mbak, hari ini kita kan akan membahas tentang ruang digital dan partisipasi politik perempuan. Ini momentumnya cukup tepat ya di berbarengan dengan Hari Ibu gitu. Nah, tadi kan dia sempat bilang kalau Mbak Firly ini merupakan salah satu dosen yang dirindukan pada saat itu karena beliau baru saja menyelesaikan kuliah S3-nya ya Mbak. Boleh dong diceritakan ke kita waktu itu ngambil disertasi tentang apa Mbak? Oke, selamat Hari Ibu juga untuk semuanya. Hari Ibu tuh sebenarnya hari perempuan ya, bukan ibu yang kita sebut ibu punya anak, keluarga atau suami, jadi punya suami atau sebagainya gitu ya. Tapi sebenarnya hari pergerakan perempuan ya, makanya disebut Hari Ibu gitu. Kemudian terima kasih Dea udah merindukan saya. Iya, sangat saya rindukan Mbak. Alhamdulillah ada yang merindukan. Jadi saya memang baru selesai sekolah awal tahun lalu sebenarnya ya, sudah ya beberapa bulan yang lalu sudah menyelesaikan sekolah di Inggris di University Kiel University di Inggris gitu. Kemudian kajian saya masih soal media, kemudian kajian cultural studies ya, kajian budaya. Kemudian lebih khusus disertasi saya sebenarnya tentang bagaimana perempuan ya, atau saya sebut influencer gitu ya, micro celebrities, internet celebrities gitu ya, menggunakan Instagram, lebih khususnya sosial media Instagram mereka untuk menunjukkan agensi politik mereka gitu. Jadi selama ini kan dianggap bahwa perempuan-perempuan yang menggunakan sosial media itu cuman ya untuk senang-senang, kemudian untuk pamer gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang berbau komodifikasi gitu. Tapi sebenarnya mereka itu adalah agen-agen yang aktif yang menunjukkan sikap-sikap politik mereka gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kebetulan saya risetnya 8 internet celebrities dan semoga aja segera terbit ya, karena ini lagi proses terbit lama perlu waktu gitu. Kemudian semoga segera diterbitkan di salah satu publisher di London, dan semoga juga bisa memberikan banyak gambaran gitu ya, bahwa sebenarnya perempuan itu banyak sekali nilai tawarnya gitu ya, atau agensi politiknya yang sebenarnya kayaknya samar gitu, nggak kelihatan gitu, tapi sebenarnya hadir dan kuat gitu, dan sebenarnya dikontestasikan secara subtle gitu ya, sesuatu yang agak samar gitu, yang dibicarakan dalam konteks komunitas virtual gitu sehari-hari gitu. Jadi itu sih garis besarnya disertasi saya. Oke, memang sangat-sangat relate ya dengan topik kita. Nah, Mbak, dia penasaran banget nih. Budaya politik di Indonesia itu mungkin masih cukup patriarkal, ya betul. Patriarkal ya. Nah, sangat patriarkal. Nah, itu ada beberapa pihak yang itu tuh menganggap bahwa peran perempuan atau beberapa dewan yang perempuan itu hanya menjadi pemanis aja, gitu, Mbak. Nah, kira-kira gimana respon Mbak Firly terkait dengan Iya. fenomena tersebut, Mbak? Iya, sebenarnya kalau politik praktis, kita Indonesia sudah punya banyak aturan ya mengenai itu. Misalkan 30% kuota perempuan itu harus dipenuhi gitu. Tapi memang dunia politik itu memang sangat maskulin ya. Misalkan kita lihat saja rapat-rapat politik itu biasanya sampai larut malam ya, betul. malam hari gitu ya. Kemudian lobby-lobby politik itu juga berkaitan dengan dunia laki-laki biasanya ya. Misalkan main golf Oh, iya, ya, benar. tenis
feminis gitu misalkan. Jadi atau ruang-ruang yang saya kira laki-laki lebih banyak dominan di situ. Itu yang membuat sebenarnya politik itu agak agak tidak terlihat feminin gitu. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Sebenarnya justru itu yang harus kita tunjukkan ya, bahwa ruang-ruang politik itu harusnya tetap diisi oleh perempuan, meskipun bentuknya mungkin tidak harus semua orang jadi caleg gitu ya, atau semua orang harus berkonfrontasi atau berkontestasi politik secara praktis gitu. Tapi politik itu juga bisa kita maknai dalam aktivitas sehari-hari gitu, politics of everyday life gitu kan. Nah, politics of everyday life itu salah satunya ya bentuk-bentuknya adalah ketika perempuan bisa nulis misalkan. Dia nulis kemudian di ruang dunia digital, dia punya blog misalkan. Atau perempuan punya vlog yang juga nggak hanya ngomongin masakan, mungkin nggak hanya ngomongin pakai eyelash makeup gitu ya. Tapi yang menyuarakan suara-suara politik tertentu ya, misalnya tentang environment, ya bagaimana sih kita sebagai perempuan itu boleh belanja, tapi belanjanya harus ramah sama lingkungan, misalnya gitu dia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sehari-hari itu sebenarnya ruang digital itu sangat memberi ruang pada perempuan gitu. Atau podcast-podcast yang parenting, yang kemudian menggugah perempuan untuk bisa berkarya gitu ya. Bahkan ngomongin politik gitu dalam ruang-ruang digital itu saya kira perlu sekali perempuan untuk mengisinya. Kita tidak lagi hanya mengandalkan laki-laki, dan memang harus saatnya ya perempuan itu terus-menerus didorong. Contohnya apa? Misalkan ketika ada salah satu kebijakan dunia digital gitu ya, podcast digital yang saya sangat suka, pemretnya perempuan ya, pasti tahu ya, tapi nggak usah sebut merek. Pemimpinnya perempuan gitu, produsernya ya, kemudian COO-nya perempuan. Maka isu-isu misalkan tentang kekerasan dalam rumah tangga ya, bullying, kemudian kekerasan toxic relationship gitu yang banyak sekali merugikan perempuan, itu banyak dibahas. Jadi ketika perempuan itu diberi ruang, ketika perempuan itu bisa memenangkan menjadi ketua, menjadi pimpinan, menjadi produser atau sebuah tim yang bagus juga gitu ya, salah satunya adalah dalam dunia digital, maka isu-isu perempuan itu juga akan semakin harus diusung gitu ya. Kalau Muhammadiyah sendiri ada rahma.id ya, rahma.id itu website yang dibuat oleh teman-teman di Naisyatul Aisyah ya teman-teman. Saya kebetulan juga beberapa kali mengisi workshopnya dan seminar serta tulisan saya, ringan-ringan aja gitu, tapi ruang-ruang yang begitu tuh harus banyak sekali kita produksi gitu, dan kita dukung gitu deh ya, sehingga suara-suara perempuan itu tetap bisa digaungkan dan memberi ruang diskursus yang alternatif atau yang berbeda gitu ya, dengan dunia-dunia yang mungkin lebih mainstreamnya patriarkal gitu. Iya betul. Mbak, kalau misalnya sekarang kita ngobrol agak tidak politik banget ya gitu. Ini pengalaman dia sendiri sih. Dia kebetulan suka main Twitter. Nah, di situ banyak sekali tweet yang terkadang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga, terkadang membahas tentang kekerasan seksual gitu. Dan itu banyak sekali pihak-pihak laki-laki begitu ya, akun-akun laki-laki itu yang malah justru memojokkan perempuan gitu. Nah, di situ ketika si perempuannya speak up, justru terkadang malah semakin dipojokkan. Nah, ketika perempuan ada di posisi seperti itu kita harus bagaimana gitu Mbak, untuk menunjukkan bahwa perempuan juga punya power gitu. Kita juga bisa mengatakan bahwa ini tidak baik untuk kita, dan kita juga bisa memberi pembelaan ke diri kita. Nah, itu bagaimana Mbak peran kita perempuan dalam menggunakan sosial media lebih tepatnya? Jadi perempuannya udah jadi korban gitu ya. Ya, betul. Kok jadi korban kekerasan atau pelecehan gitu, terus speak up, terus malah disalahin. Salah lo sendiri, salah bajunya sendiri, bajunya terbuka gitu. Salah siapa gini? Oh, kalau mau speak up kayak gini bukannya kamu malah membuka aibmu sendiri. Biasanya kayak gitu Mbak, saya baca. Nah, itu kita sebagai perempuan harus seperti apa Mbak menanggapinya? Ya, sekarang itu memang era sosial media ya. Jadi apa-apa curhatnya di sosmed gitu. Betul. Itu juga hal yang ada dua koin ya, ada dua wajah di situ. Satu sisi ketika perempuan kemudian atau siapapun lah ya korban speak up di sosial media gitu ya, sebenarnya kan ada dua kecenderungan. Apakah memang betul ya dia ingin menyuarakan
dia adalah korban Oke, gitu ya. Kemudian jalur-jalur yang sudah dia tempuh itu nggak menghasilkan gitu ya. Misalkan dia sudah lapor tapi dicuekin, betul. dia sudah membuat ini tapi dicuekin, baru dia Blow up ke sosial media. sosial media. Nah, itu menurut saya tepat ya. Kalau itu tepat. Tapi kalau kemudian semata-mata ya kadang orang ingin attention aja gitu ya. Itu tidak bisa kita pungkiri, ada juga yang seperti itu. Kita ngomong karena kita ingin ada atensi ke kita gitu, atau agar kita diperhatikan, padahal mungkin buktinya kurang kuat, atau jatuhnya adalah playing victim gitu ya. Itu kira-kira menurut saya kurang pas ya, kurang tepat gitu. Dan memang lebih wise, lebih baik kalau kita itu menyelesaikan dulu dalam konteks pelaporan itu tadi. Misalkan nih di kampus ada pelecehan seksual di kampus misalkan, hal yang paling baik kalau yang saya lihat ya didorong adalah kemudian harus lapor pihak-pihak yang berwajib ya, misalkan di universitas sendiri ikut konseling atau ikut ada biro-biro lembaga yang menangani itu gitu ya. Kemudian kita juga mau lapor ke polisi misalkan, laporkan ada buktinya kuat dan sebagainya. Tapi kalau itu pun mentok ya, baru menurut saya jalur blow up sosial media itu oke ya, nggak ada masalah. Cuman kalau itu belum dilakukan, kemudian kita tiba-tiba ngomong di sosial media gitu ya, jangan sampai gitu ya, justru kita tuh membuat fitnah. Justru kita membuat sesuatu yang menjadi backfire lagi buat kita. Karena juga saya lihat ya, teman-teman di sosial media itu kadang ketika memberikan sesuatu spill gitu ya, spill the tea ya spill the tea itu jatuhnya itu malah membuat orang penasaran ya, membuat orang makin punya judgement tertentu gitu ya. Nah, alangkah baiknya itu adalah sosial media itu kita pinggirkan dulu deh gitu. Jadi esensi utamanya itu apa sih? Esensi utamanya korban mendapatkan perlindungan yang tepat. Esensi utamanya adalah pelaku ditindaklanjuti, misalnya ada investigasi, kemudian kalau ada betul terbukti dia juga harus beri sanksi. Kemudian kalau ke hukum ya itu jalurnya juga ada gitu. Saya kira itu yang lebih penting gitu. Juga ini menjadi garis penting ya dia bagi generasi setelah saya ini gitu ya. Karena generasi saya dong. Iya. Bahkan lebih bawah lagi mungkin kalau mungkin. semester 1, semester 2 gitu. Ada juga perilaku-perilaku yang mungkin saya sendiri gitu ya sampai nggak paham gitu. Misalkan trennya ikut AU itu loh. Oh iya, nulis AU ya. Ya, nulis AU misalkan gitu. Itu kan AU itu alternative universe ya, alternative universe gitu. Nah, kajian-kajian itu kebetulan saya baru membimbing mahasiswa yang meneliti itu gitu. Nah, itu tuh AU atau alternative universe itu kan menjadi logika yang berbeda sekali gitu ya dengan generasi saya gitu, dan menurut saya itu menarik gitu ya kalau kita lihat gitu. Tapi ada kecenderungannya gitu, ketika teman-teman itu punya kebiasaan atau fokus atau pembiasaan ya untuk curhat-curhat di sosial media gitu. Akhirnya ketika dia punya masalah, dia tidak cenderung tidak menghadapi masalah itu, tapi justru curhat gitu loh di sosial media gitu. Jadi jangan lupa sosial media itu kan hanya perpanjangan dari peradaban manusia ya, kira-kira gitu ya, perpanjangan dari teknologi manusia gitu. Tapi inti dari masalah itu kamu harus hadapi, kita harus hadapi, dan kita hadapi itu bukan di dunia maya loh. Betul. Yang kita hadapi itu di dunia kita sehari-hari. Jadi kalau memang ada sesuatu yang mengganjal persoalan, jangan apa-apa curhat aja di sosial media, tapi you need to do with that gitu. You need to face it gitu. Harus dihadapin. Dan in the real life ya. Iya, in the real life. Jangan gitu. cuman cuap-cuap aja di sosmed. Betul. Nanti apa-apa curhat, itu, kecuali dalam tanda kutip ya, kecuali bila kita sudah mentok ke sana ke sini nggak ada gitu. Itu saya tidak menutup mata bahwa memang ketika kesini nggak direspon, ke situ apapun ya masalahnya,
kita blow up di sosial media, barulah itu direspon. direspon Betul. gitu. Saya juga bingung kenapa harus nunggu viral dulu baru ada tindakan gitu. Iya. Sampai ada hashtag Twitter do your magic. Iya. Pernah denger dong ya, Iya, Mbak? iya. Itu selalu dipakai ketika memang orang-orang itu membutuhkan bantuan Iya, gitu. iya, Mm-mm. betul. Ya memang complicated juga ya ngomongin perempuan dan digital ini. Oke Mbak, kalau kita balik ke politik lagi nih, kira-kira ya Mbak, kontribusi nyata gitu seorang perempuan yang bisa diberikan dalam dunia politik itu selain menulis yang tadi Mbak sudah bilang itu, kira-kira apa aja Mbak? Oke, kalau idealnya ya, kalau memang perempuan punya daya ekonomi yang kuat, kemudian perempuan punya kemampuan untuk masuk ke dunia politik praktis, tentu saja harus kita dukung ya. Walaupun selama ini yang kita tahu kan perempuan-perempuan yang terjun di politik itu biasanya tidak lepas dari politik dinasti kan. Iya, betul. Bapaknya siapa, Iya. ibunya itu. Karena saking juga sulitnya bagi perempuan. Saya kira laki-laki juga banyak yang begitu ya dia ya. Jadi meneruskan dinasti-dinasti politik orang tua atau keluarganya gitu. Tapi kalau di luar politik praktis, laki-laki, kalau Anda tidak bisa menulis gitu atau Anda tidak punya banyak waktu, resource gitu ya, paling tidak gitu ya, Anda sebagai perempuan ataupun laki-laki saya kira tidak perlu melakukan misalkan menyebarkan berita-berita bohong, hoax itu ya. Itu sebenarnya paling ringan ya. Hal yang paling ringan bisa dilakukan oleh siapapun ya, terutama mungkin juga perempuan. Jadi kalau dapat informasi dari grup pengajian, dari Grup WhatsApp yang kemudian nggak ngerti Iya, gitu betul. ya, itu sangat kita sarankan gitu. Sebenarnya agensi kita itu meskipun kecil ya, agensi itu seperti kekuatan kita gitu ya. Itu meskipun kayak kecil-kecil cuman nge-share berita di WhatsApp gitu, tapi sebenarnya itu adalah bentuk agensi, bentuk kekuatan kita gitu sebagai individu, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita punya kemampuan, kesempatan untuk tidak menyebarkan hoax ya jangan dilakukan. Atau misalkan berkomentar ya yang baik gitu ya. Misalkan kita tidak setuju pada perilaku orang, ya lebih baik diam. Iya. Gitu kan, tidak usah kemudian kita ikut Hate speech gitu ya, Mbak. mencaci maki. Atau levelnya kalau lebih tinggi lagi, misalkan saya suka sekali report akun-akun Oke. yang suka kirim hoax. Jadi di kolom kanan Instagram itu kita bisa klik untuk report gitu. Iya. Reportnya alasannya bisa karena pornografi, bisa kekerasan, bisa macam-macam, termasuk di Facebook. Nah, di sosial media Instagram, sependek pengalaman saya, itu yang paling cepat kalau Instagram. Kalau Facebook agak lama gitu. Nah, itu yang membuat sebenarnya kekuatan-kekuatan kecil gitu ya, civil society ini, masyarakat sipil ini kecil aja gitu, kayaknya cuman report, diem, nggak usah hate speech, sebarkan hal yang positif, kayaknya tuh ringan, kecil. Tapi kalau semua orang melakukannya, pasti dampaknya, efeknya luar juga biasa sih Mbak. Betul. Jadi tidak ada satu pihak yang menghentikan ya, maksudnya Iya. nggak ada yang mengambil tindakan. Yaudah nih aku mau report atau aku mau memberikan komentar yang positif pastinya ya, tidak menggunakan kalimat yang kurang baik gitu. Iya betul. Baik Mbak, berarti menurut Mbak Firly sendiri perempuan itu selalu memiliki peluang yang samakah dalam memanfaatkan sosial media, terutama untuk berpolitik mungkin ya? Apakah semua peluangnya sama dengan laki-laki atau bagaimana Mbak? Saya kira kalau peluang dalam konteks waktu gitu, saya kira perempuan kalau dia terlalu banyak dibebani pekerjaan-pekerjaan yang berat gitu ya, misalkan dia kerja di luar, di rumah juga lakukan domestik, berarti kan me time-nya nggak ada nih gitu, betul. atau waktunya jadi sempit gitu. Sedangkan kalau laki-laki biasanya, walaupun tidak semua ya, zaman seperti ini biasanya laki-laki tuh kalau udah pulang dari kantor ya udah nggak disuruh ngurusin rumah gitu iya. kan. Jadi kalau untuk waktu, saya kira ketika perempuan bisa perempuan dan laki-laki ketika dia bisa berbagi peran di dalam rumah gitu, saya kira dia akan juga punya resource yang setara gitu untuk bisa menampilkan atau bisa mengakses apapun gitu ya di dunia digital, informasi, mengakses hiburan gitu, mengakses informasi kriminalitas atau apapun whatever itu gitu. Dan saya kira ruang-ruang digital itu juga dalam tanda kutip banyak yang kemudian bisa menyalurkan sisi-sisi feminitas ya. Misalnya contohnya
Instagram gitu. Kalau di disertasi saya sebut Instagram itu seperti majalah kan. Dia glossy, kemudian dia punya banyak fitur ya. gitu ya. TikTok pun begitu kan, fiturnya banyak gitu. Jadi effortless buat video dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ruang-ruang yang sudah ada dalam ruang sosial media, kemudian ruang-ruang digital itu kalau perempuan bisa memanfaatkan gitu ya, bisa dapat uang, kemudian dapat kesempatan, dapat informasi, maka ini akan menjadi peluang yang juga menjanjikan bagi perempuan gitu. Meskipun dia juga harus dengan sadar ya, dengan sadar menggunakan itu tanpa paksaan dan tidak punya tekanan-tekanan khusus gitu, pressure khusus gitu. Kadang kalau terlalu fokus di sosial media juga perempuan maupun laki-laki jadinya ada unsur kompetisi gitu. Dia udah posting ini aku enggak ya. Kadang kita melihat juga kok punya dia like-nya lebih banyak, saya kok enggak gitu. Apa nih yang kurang gitu kan. Apa nih yang kurang. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita juga tidak sadar dieksploitasi juga oleh sosial media, karena sosial media itu juga tadi dua koin ya gitu. Betul. Nggak semuanya loh yang ada di sosial media itu juga perlu kita ikuti. Perlu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan yang pasti ada juga sisi gelapnya gitu ya. Misalnya seperti ya digital labor gitu ya. Data-data kita dipakai oleh pengiklan di sosial media, data-data kita diambil oleh sosial media, sehingga kita menjadi pekerja digital yang nggak dibayar gitu ya, tapi data kita diambil. Tapi as long as kita bisa sadar cara menggunakan sosial media yang baik, yang benar gitu ya, berkarya di situ, saya kira peluang-peluang untuk perempuan itu sangat besar. Besar ya Mbak. Iya, oke. Kalau misalnya nih Mbak, ada nggak sih hukum yang mana dia itu memihak perempuan untuk berbicara di sosial media? Maksudnya ada hukum yang melindungi seperti itu atau enggak Mbak? Kalau khusus perempuan enggak ya, saya kira semua laki-laki dan perempuan itu kan dinilai setara juga ya, sama, dia manusia, kita semua itu manusia gitu. Jadi kalau hukum yang khusus mengatur perempuan atau memberi dukungan kepada perempuan, saya kira enggak ada. Mungkin pakainya UU ITE semua kali ya Mbak. UU ITE yang jadi memang kadang dimainkan ya. Ya itu cukup ya begitulah Mbak. Kadang kita jadi takut untuk berbicara di sosial media karena takutnya dianggap mencemarkan nama baik, terkadang dianggap menyebarkan hoax dan lain sebagainya gitu. Padahal kadang kita cuma ingin berekspresi aja gitu. Saya juga sebagai seorang pengguna sosial media kalau mau komen gitu takut enggak jadi takut nanti takut diserang atau di apa gitu kan. Makanya mungkin undang-undangnya cukup UU ITE kali ya, itu untuk general kali ya Mbak. Untuk general dan memang undang-undang itu juga banyak bermasalah ya. Jadi kadang kita maunya kritik tapi kita dianggap berkelakuan tidak menyenangkan, misal gitu, atau kita dianggap menghina gitu. Tapi juga ya saya kira literasi digital para netizen gitu ya, itu juga harus diimprove ditingkatkan terus-menerus gitu. Misalkan gini ya, saya pernah lihat ada tetangga gitu, postingan gitu, tetangga itu suka jemur kasur di terasnya dia gitu, atau suka parkir mobil gitu di terasnya dia. Dia nggak negur tetangganya itu, tapi malah ditaruh di Twitter gitu kan, di-viralin di Twitter. Ya, diviralkan di Twitter gitu. Jadi kadang ngapain ya gitu loh. Ya Anda harus hadapi itu, tetangga Anda harus dikasih tahu. Kalau nggak nggak ada efeknya, pergilah ke RT, ke RW. Jadi kadang juga kita berlebihan gitu loh menggunakan sosial media. Jadi apa-apa dicurhatin, apa-apa kita tunjukkan, dan justru itu bisa menunjukkan watak asli kita ya. Jadi kalau kita terlalu mengekspos diri kita di sosial media gitu, jangan-jangan yang kita minta tuh sebenarnya perhatian gitu loh, bukan problem solver, bukan problem solving dari masalah yang kita hadapi gitu. Kadang seperti itu sih Mbak. Banyak banget sih memang yang mereka cuma mau sharing terus need attention gitu kan. Oke.
Mbak, kalau misalkan kita bicara tentang kesetaraan gender, apalagi untuk politik di media gitu ya, itu pasti butuh banyak kolaborasi dari beberapa pihak. Kira-kira bentuk kolaborasi yang bisa mensupport perempuan itu untuk terus bisa berkarya, terus bisa memberikan kontribusi baik politik maupun tidak melalui sosial media, itu kontribusi yang seperti apa? Kolaborasi yang seperti apa gitu, Mbak? Iya, misalkan kalau ada sebuah kanal gitu ya, kanal misalkan ini kanal channel Visipol misalkan, Podcast ini podcast Visipol misalkan, udah ada YouTube-nya. Dalam channel Visipol ini narasumber yang diundang itu harus bagaimana kan begitu kan ya. Berarti kalau kita ingin memberi ruang sebanyak-banyaknya perempuan, berarti jumlah perempuan, narasumber perempuan juga harus ditingkatkan dong. Misalkan gitu. Atau moderatornya nggak hanya laki-laki terus gitu, tapi perempuan gitu. Lalu kalau ngomongin perempuan itu nggak ngomongin hanya soal yang remeh-temeh gitu, tapi ide-ide juga yang besar gitu kan. Apa sih yang perempuan tulis misalkan, atau apa sih yang perempuan sudah lakukan, karyakan, kontribusi apa ya yang ya sudah dilakukan. kontribusi apa gitu. Jangan melulu kalau perempuan itu seakan-akan materinya tentang yang ringan-ringan aja, yang gosip, yang masak, yang Kecantikan. domestik, kecantikan, hanya ngertinya soal itu gitu kan, enggak ya. Atau misalkan kalau kemarin saya habis nulis di salah satu kanal berita gitu ya, esai gitu, saya ngomong kalau ingin memberi banyak ruang bagi perempuan berkarya, editorialnya gitu harus terus menerus mendorong perempuan untuk nulis misalkan gitu ya. Jadi editorial sebuah kanal berita atau kanal tulisan gitu ya, ya memang harus punya kebijakan khusus nih. Kalau perempuan itu harus diundangin gitu, didorong gitu, dikasih tema-tema yang menarik misalkan gitu. Kemudian betul-betul disupport gitu ya. Dan itu saya kira tidak terlalu banyak kan hari ini gitu. Atau perspektif nggak hanya perempuan ya. Kadang kita juga menganggap bahwa kesetaraan atau feminis atau perspektif perempuan itu hanya milik perempuan, kan enggak sebenarnya. Laki-laki pun kalau dia sensitif gender, dia paham tentang konteks kesetaraan gender, dia bisa kita sebut feminis gitu. Jadi bisa saja juga ketika editorialnya laki-laki, tapi kalau dia punya perspektif feminis gitu, perspektif perempuan yang kesetaraan gitu, dia juga akan banyak memberi ruang kepada perempuan gitu. Sama aja meskipun perempuan tapi dia nggak punya perspektif kesetaraan juga sama aja kan gitu. Jadi saya kira ruang-ruang itu memang harus diciptakan, ditumbuhkan gitu ya. Seperti podcast ini kan produsernya perempuan ya. Betul. Ininya kita juga perempuan ya gitu. Jadi banyak-banyak diberi ruang gitu. Karena bagaimanapun kayak orang berlari gitu ya. Kalau perempuan itu mau kuliah, mau sekolah gitu ya. Saya curhat sedikit. Boleh. Kalau perempuan mau sekolah, mau kuliah misalkan gitu ya, itu perempuan tuh harus ngelewatin jemuran dulu, ngelewatin dapur dulu, ngelewatin anak nangis, ngelewatin hamil dulu misalkan gitu. Jadi tracknya tuh beda gitu. Kalau laki-laki itu tracknya lebih lurus, lempeng gitu ya. Karena secara fisik kan laki-laki tidak mungkin hamil kan, tidak boleh melahirkan gitu. Sehingga secara biologis perempuan sendiri itu sebenarnya dianugerahi, kalau saya bilang ya, dianugerahi seperangkat kemampuan reproduksi, dan tantangannya berbeda dengan laki-laki gitulah. Itu yang membuat support system, kemudian kebijakan-kebijakan yang ramah gender, ramah perempuan itu harus diutamakan gitu. Tapi itu yang bikin perempuan istimewa menurut saya, Mbak. Karena memang banyak ya yang dikerjakan oleh perempuan gitu. Selain mengurus rumah tangga, mereka juga perlu menempuh pendidikan yang layak, kemudian bekerja. Itu saya jadi kayak kagum gitu kalau lihat perempuan-perempuan karir tuh luar biasa sekali ya, Mbak. Mereka sebenarnya tidak harus berhenti, tidak hanya berhenti dikagumi ya, ditolong ya. Ya, jadi betul. ditolong ya, nggak hanya dibantu wow ya, keren, dibantu ya, wow keren ya, udah sampai gitu. Jadi kadang kita jangan juga over glorified gitu ya. Kadang wah kamu keren deh, kamu bisa begini kan kamu perempuan.
kan kita tidak pernah begitu sama laki-laki ya. Iya. Jadi jadi yang salah itu sebenarnya kok kamu masih dibebani hal seperti itu ya, mana suamimu? Oh. Mana pasanganmu gitu ya. Aduh. Harusnya ditanya gitu ya. Jadi kadang ya seperti hari ibu tadi, kembali ke hari ibu tadi ya, kadang kalau hari ibu tuh hanya dimaknai oh hari ini ibu berhenti untuk masak gitu, hari ini ibu berhenti untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, ya domestik gitu. Padahal kan itu sangat keliru kan. Sebenarnya kan tadi gerakan Hari Ibu tuh sebenarnya gerakan perempuan ya di era Soekarno, kemudian di era Soeharto Orde Baru didomestifikasikan gitu. Ibu itu artinya bukan perempuan tapi ibu yang punya anak, yang jadi istri dan sebagainya gitu. Jadi ya lagi-lagi harusnya gitu ya, Hari Ibu tuh bukan selamat Hari Ibu, kasih kembang ke kasih ibu kue, gitu, kasih hadiah gitu ya. Terus hari ini kamu nggak ngapa-ngapain ya, Anda ibu tersayang nggak ngapa-ngapain ya, bukan itu pink ya. Day ya, pink day. Istirahat sejenak ya. Istirahat sejenak gitu, bukan itu sebenarnya gitu. Tapi bagaimana kemudian peran-peran perempuan dalam sektor publik dan domestik itu sebenarnya dikolaborasikan gitu ya dengan pasangannya ya, dengan suaminya gitu, dengan support sistemnya gitu, sehingga ketika memang perempuan harus sekolah, kemudian punya waktu jeda untuk reproduksi ya, punya anak dan sebagainya gitu, si ibu tuh tetap dipandang sebagai manusia yang punya keinginan, manusia yang punya kesempatan yang sama. Kadang ibu itu karena udah jadi ibu ya udah, ibu harus ngelayanin semuanya gitu. Padahal sebenarnya ibu tuh juga pengen punya keinginan loh. Keinginannya juga banyak loh. Dan support sistem keluarga itu juga harus mendukung apa yang jadi keinginan ibu gitu. Dan glorifikasi Hari Ibu yang menurut saya keliru ya. Keliru gitu. Kadang ya itu tadi hanya berhenti pada seremonial, mencuci kaki ibu gitu ya. Bukan itu sebenarnya esensinya gitu. Nah, saya kira semua perempuan punya kontribusi yang nyata pada kehidupan masyarakat kita gitu. Baik Mbak, ada nggak pesan terakhir mungkin? Pesan terakhir kayak apa aja, kayak lagu Lyodra ya, pesan terakhir. Nggak, maksudnya ada nggak yang pengen Mbak Firly sampaikan gitu? Karena kan kita mungkin masih, ya saya sendiri gitu masih agak takut untuk bermain sosial media, untuk terjun ke dunia politik gitu. Apa kekuatan yang dimiliki perempuan sebenarnya agar dia itu bisa, sebenarnya perempuan bisa loh merubah dunia gitu ya ibaratnya. Nah itu ada pesan-pesannya nggak Mbak? Yang jelas perempuan harus punya kesempatan mengembangkan dirinya ya. Harus itu. Jadi jangan sering banget saya ngomong, jangan buru-buru pengen nikah deh. Perempuan. Aduh, terima kasih. Aduh, kayak cita-citanya habis lulus udah nikah gitu ya Dea kan. Kayak Dea nih masih pengen berkelana ke sana ya. Itu mah alasan aja, belum ada yang mau. Enggak ding, siapa tahu habis ini ada ya Mbak. Memilih betul gitu. Jadi itu tadi membangun kapasitas diri ya Dea ya. Misalkan Dea ini nggak hanya satu pekerjaannya tapi banyak, ketemu banyak orang, terus bisa jadi ini, bisa jadi itu, punya kemampuan intelektual ya, punya kepercayaan diri, itu kan tidak dibangun dari semalam ya. Iya, betul. Tapi bagaimana kemudian perempuan itu terus-menerus membuka kemampuan dirinya, kapasitas dirinya, bisa apapun. Kalau mau sekolah lagi ya sekolah, kalau mau kemudian punya pekerjaan yang settle, raih dulu pekerjaan settle itu, kemudian pahamilah diri Anda sendiri itu, dan Anda harus yakin bahwa siapapun Anda, maupun laki-laki maupun perempuan, Anda bisa berdiri tegak ya atas kemampuan Anda sendiri gitu. Jadi nggak usah rely on orang lain gitu, nggak usah karena orang lain aku bisa begini, aku bisa begitu. Anda harus percaya kemampuan atas diri Anda sendiri. Saya kira itu yang paling penting ketika orang sudah punya bayangan gitu, dia tuh siapa, terus maunya apa, kemampuannya apa gitu. Yang lain akan mudah. Contohnya misalnya cari jodoh gitu ya. Dia bisa jadi tahu gitu. Kalau aku orang yang kayak gini, aku butuh laki-laki yang kayak gimana. Iya, betul. Aku kalau kayak gini aku butuh perempuan yang bagaimana gitu. Dan itu tidak itu tidak bisa terjadi semalam. Makanya jangan cepet-cepet. Cita-citanya tuh jangan nikah deh gitu, atau
kok semua udah nikah, aku nikah ya. Iya. Agak panik ya Mbak Agak sebenarnya. Kenapa saya belum gitu. Jadi tenang aja gitu. Masih banyak waktu, dan tadi intinya mengembangkan diri itu adalah kunci ya untuk semuanya. Jadi kalau Anda tahu diri Anda siapa, Anda tahu potensi Anda siapa, Anda akan semakin mudah menjalani kehidupan Anda gitu ya, kehidupan kita sehari-hari gitu. Termasuk tadi kerja apa, dapat jodoh kayak gimana, mengembangkan diri kita seperti apa, itu sangat ditentukan oleh ketika kita muda, kita mengenali diri kita gitu. Semoga menjawab ya dia. Iya, sangat menjawab Mbak. Saya kayak kuliah lagi loh ini. Kayak Mama Dede Luar biasa sekali. Saya setelah ini keluar dari ruang podcast langsung berasa menjadi wanita seutuhnya gitu ya. Luar biasa, dapat banyak insight baru dari Mbak Firly. Terima kasih banyak Mbak. Mbak Firly memang sangat concern ya di media dan gender. Jadi memang sangat banyak, semoga bisa kita aplikasikan, bisa bermanfaat juga bagi kita ke depannya. Oke, demikian diskusi podcast kita Mbak. Tidak terasa ya, emang yang asik-asik tuh biasanya cepet banget berlalunya gitu. Semoga apa yang Mbak Firly berikan kepada teman-teman semua bisa menjadi bekal dan bisa menjadi ilmu juga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ayo Mbak, promosi. Jangan lupa untuk selalu nonton podcast kita juga. Saya Dea dan Mbak Firly mungkin bisa pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih dia. Seru banget ngomongin perempuan.